Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, resmi menolak permohonan Justice Collaborator, JC, yang diajukan tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG, Sony Sonjaya. Wakil Ketua LPSK, Susilaning Tias mengatakan ditolaknya permohonan itu karena pihaknya menilai Sony tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC dalam perkara korupsi MBG tersebut. Jadi Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC, karena tidak memenuhi persyaratan di UU Pelindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 3 Tahun 2026 dan PP tentang JC-ya, PP 24 Tahun 2025. Kata Susi saat dihubungi wartawan, Selasa, 14 Juli 2026. Dalam prosesnya, Susi menilai bahwa Sony tidak secara terbuka mengungkap sosok-sosok lain yang diduga berperan lebih besar atas perkara yang diusut Kejaksaan Agung itu. Selain itu menurut dia, informasi adanya keterlibatan pihak lain juga tidak disampaikan kepada penyidik ketika Sony mengajukan JC atas perkara yang menjeratnya. Terus yang kedua bukan pelaku utama. Sedangkan, yang bersangkutan ini dalam proses penyidikan yang bersangkutan memang pelaku utama, ucapnya. Selain itu terkait pertimbangan adanya unsur ancaman, Susi menilai bahwa LPSK sejauh ini belum melihat ancaman yang dikhawatirkan Sony ihwal kasus yang menjeratnya itu. Kemudian terkait aset kekayaan, Sony menurut Susi juga tidak memiliki komitmen untuk mengembalikan harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi MBG tersebut. Sehingga kami memutuskan tidak terpenuhi persyaratan Justice Collaborator, dan kemudian LPSK menolak permohonan dari yang bersangkutan, jelasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menolak permohonan Justice Collaborator, JC, ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Sony Sonjaya terkait kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG. Kejaksaan Agung pun mengungkap dua faktor utama yang menjadi alasan pihaknya menolak pengajuan JC mantan pimpinan BGN tersebut. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, faktor pertama penolakan itu lantaran penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam kasus yang merugikan negara tersebut. Di sini kami menyimpulkan bahwa yang pertama saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ucap Syarif kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa, 23 Juni 2026. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, sambungnya. Lalu faktor kedua yang menjadi penguat dalam penolakan permohonan JC Sony, dikatakan Syarif, bahwa penyidik menilai yang bersangkutan belum sepenuhnya terbuka terkait perkara yang kini membelitnya. Kata Syarif fakta itu diperoleh ketika penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Sony dan dia belum mengakui tindakannya dalam kasus korupsi tersebut. Atas dasar hal tersebut ya kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak Justice Collaborator dari tersangka SS, jelasnya. Meski begitu Korps Adiaksa dijelaskan Syarif tetap menghargai keterangan yang telah disampaikan oleh Sony mengenai perkara korupsi MBG ini. Ia pun mengatakan bahwa informasi yang telah Sony sampaikan diakuinya sebagai upaya membuat titik terang kasus yang sedang dilakukan penyidikan tersebut. Namun demikian untuk Justice Collaborator kita terikat pada aturan yang ada, ujarnya.